Oke, sekarang kita coba praktek eh, pengisian balon. Sebenarnya cuman isi balon aja sih, nggak ada yang istimewa. Tapi ada beberapa hal yang mungkin perlu diketahui. Karena ini bagian juga dari operasional radio sounding, mungkin ada baiknya saya masukkan juga ke dalam materi. Balon yang kita gunakan ini balon dari Jepang, Totex 350 gram. Sini bisa kita lihat ada filler untuk mendapatkan daya angkat balon atau sunrate kira-kira 5,1 meter per second atau 1000 feet per menit. Jadi balonnya kita masukkan ke dalam moncong filler ini. Setelah itu baru kita isi. Pada prakteknya sebenarnya sih harus pakai sarung tangan ya, karena memang balonnya kadang agak licin. Kemudian untuk mengisi balon itu biasanya suara desingan gas itu agak bising ya. Biasanya sih diberikan seperti ini penutup telinga itu biar nggak mengganggu. Balon kita isi gas sampai ketinggian balon bisa mengangkat filler kira-kira tingginya semata kaki atau 10 cm. Hal ini berlaku pada saat kondisi atmosfer tidak begitu banyak awan, kira-kira seperti ini. Kalau misalnya kondisi atmosfer itu banyak terdapat awan, maka ketinggian filler kita atur sampai kira-kira 1 meter atau 100 cm. Tujuannya seperti yang saya pernah jelaskan untuk melawan dari fenomena downdraft yang dihasilkan oleh awan konvektif itu tersebut, seperti microburst, downburst, ataupun gusty.
eh, kita bisa lihat pilar balon kira-kira sudah terangkat setinggi 10 cm, makanya pengisian gas sudah cukup. Kita bisa lihat ya perbandingan antara volume balon dengan ruang pengisian gas ini. Pada saat di permukaan, balon ini menyesuaikan dengan kondisi yang ada, kondisi tekanan yang ada di permukaan. Jadinya tekanan permukaan nilainya tinggi, gas di dalam balon pun menyesuaikan, mengalami kompresi. Namun sebaliknya, jika balon berada di ketinggian yang tekanan agak rendah, misalnya di lapisan 100 hektopascal, di mana kerapatan udara sudah sangat renggang, maka balon akan menyesuaikan dari tekanan di tempat jelajah balon tersebut. Kira-kira balon ini bisa berekspansi hingga sebesar tempat pengisian, gedung pengisian gas ini, seperti itu. Oleh karena itu, seandainya balon terdapat seperti mata kucing, pada saat dia berekspansi, permasalahan yang kita hadapi di lapangan itu biasanya balon cepat pecah. Tapi kalau misalnya balonnya baik, kondisinya nggak ada kayak seperti mata kucing itu, balon itu bisa bertahan sampai dia benar-benar sudah nggak bisa menahan lagi ekspansi dari tempat jelajahnya itu, nggak pecah. Demikian. Cek sound, cek 1 2 3. Oke, sekarang kita masuk ke proses baseline check transmitter.
Sini peralatan yang kita sediakan adalah transmitter IMS 100i, radio sounding dari Meisei, Jepang. Kemudian ada unwinder. Unwinder ini tali kalau dijulurkan kira-kira 10 meter. Kenapa sampai 10 meter? Sebelumnya sudah pernah saya jelaskan, untuk menghindari kontaminasi dari materi balon itu sendiri, karena pada saat balon terbang melewati lapisan basah dari titik awan berkumpul menjadi titik-titik air. Jika tidak dilakukan seperti prosedur, maka dia akan membuat kontaminasi kepada sensor kelembaban, sehingga dapat menyebabkan sensor kelembaban tidak mencatat secara efektif. Itu kayak seperti ini ya. Ini IMS 100i, radio sounding yang diklaim paling ringan di dunia, kurang dari 40 gram. Beratnya kira-kira 38 gram pastinya. Sensornya seperti ini, dia ada sensor suhu, kemudian yang ada di dalam tudung ini sensor kelembaban. Di dalamnya ada GPS, motherboard, dan juga baterai. Baterainya ini lithium. Kalau misalnya bergerak ke tempat yang basah dan juga dingin, dia jadi akan mengeluarkan panas, dia akan menyeimbangkan dingin dari tempat yang dia jelajahi, sehingga komponen mainboard atau motherboard di dalam transmitter ini enggak error. Hal yang pertama kita lakukan adalah menghidupkan receiver. Ini receiver dari Meisei sendiri. Kalau misalnya kondisi belum terkoneksi dengan transmitter, kita bisa lihat signal strength-nya dia nggak sampai full bar. Dan ini juga lampu indikator lock-nya ini belum nyala. Bunyinya ada singanya, punya khas sendiri kalau misalnya belum terkonek seperti ini. Kalau sudah terkoneksi, bunyinya pun agak beda lagi. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi MGPS 2, aplikasinya Meisei. Di sini kita bisa lihat ada setting. Setting ini biasa untuk menambahkan item-item, misalnya tempatnya Soekarno Hatta, kemudian atau mau diedit, ada yang mau ditambah apa lagi. Kemudian edit ini lebih ke data yang sudah di broadcast, kemudian maksudnya datanya sudah tersimpan, ada yang mau diedit bisa masuk ke menu ini sendiri. Kalau untuk recalculation, setelah kita melepaskan radio sounding, menginput parameter-parameter meteorologi yang ada di permukaan, seandainya kita salah menginput, maka dari data pelepasan sampai data pecah itu terdapat error. Oleh karena itu, untuk memperbaikinya dapat kita rubah di menu recalculation ini. Seandainya kita buru-buru menginput data baseline check pada saat pelepasan, mungkin karena kesalahan parallax, seperti human error gitu, kita input, kemudian kita cross check kembali, ternyata salah. Nah, kita rubahnya di sini di recalculation. Kemudian playback ini untuk melihat data yang sudah berjalan. Jadi kalau kita hanya ingin memperhatikan seperti apa data yang masuk, tampilannya seperti apa. Kemudian maintenance dia ini untuk menambahkan item-item ya, seperti ada input buoyancy, kemudian berat balon, dan lain-lain. Kemudian ekspor data, seandainya pada saat
balon sudah pecah, namun aplikasi nggak berhasil mengeluarkan sandi, maka kita masuk ke menu ekspor ini untuk merubah data dalam format yang disediakan oleh aplikasi MGPS2 menjadi dalam bentuk TXT untuk kita kirim broadcast melalui GTS atau CMSS. Kemudian sound check ini seperti curi start ya. Jadi pelepasan sounding ini biasanya kan jam 6.30 pagi dan juga 18.30. Seandainya kita mempunyai banyak pekerjaan, kita ingin melakukan sound check terlebih dahulu biar nanti pelepasannya cepat, itu kita bisa masuk ke menu sound pre-check. Kita bisa melakukan jam 5 pagi atau jam 17 sore atau sebelum-sebelumnya. Kalau untuk saat ini kita masuk ke menu sounding. Menu sounding yang pertama-tama kita masuk ke step 1 ini preparation, yaitu untuk melihat komunikasi antara PC yang kita gunakan untuk pengamatan udara atas radio sounding dan juga receiver apakah berjalan dengan baik. Ini di sini ada input sounding operasional atau spesial. Operasional biasa di jam-jam yang sudah ditentukan oleh WMO 00, 06, 12, 18, tapi kita pengamatan 00 dan 12. Kalau spesial, seandainya untuk penelitian di suatu tempat, misalnya pakai ada peralatan portable dari Meisei untuk melakukan pengamatan udara atas radio sounding ini. Kalau kita menggunakan peralatan yang fixed station ya, jadi masuknya ini ke menu spesial. Sebenarnya untuk awareness saja, karena kita sudah terkoneksi secara online ya. Kalau misalnya kita melepaskan radio sounding di jam-jam selain jam operasional, maka BMKG pusat itu bisa melihat monitor, bisa memonitoring kenapa pada jam segitu ada pengamatan udara atas. Jadi kita untuk memberikan awareness saja masuk ke ini spesial. Kemudian sound type kita menggunakan IMS 100 yang sebelumnya ini RS11G, dia ukurannya 2 kali dari IMS 100, dia lebih berat. Kalau untuk penerbangan kita membutuhkan parasut. Untuk ICC kita menggunakan additional sensor. Ini biasanya ada transmitter Meisei ini ada fitur tambahan ya untuk mengukur seperti partikel-partikel di atmosfer selama perjalanan radio sounding. Jadi hanya menambahkan seperti bagian-bagian atau komponen lain, nanti dihubungkan dengan suatu soket jadi satu kesatuan seperti itu. Kemudian ada juga seperti kamera yang terbangkan oleh radio sounding digabungkan dengan radio sounding yang kita biasa gunakan untuk mengamati fitur dari atmosfer itu sendiri, tampilannya seperti kondisinya seperti apa. Dan HIPS yang kita gunakan, GPS check before launch ya. Reference time kita menggunakan reference yang sudah baku. Kemudian balonnya itu gunakan size 350 gram. Latitude longitude nanti menginput sendiri. Kemudian buoyancy-nya yang kita gunakan 1900, ini standarnya. Type balonnya balon rubber. Kemudian next. Kemudian ini receiver langsung menyeting otomatis. Kita menggunakan ground equipment atau ground station untuk pengamatan di daratnya ini RD08. Time zone-nya UTC plus 7, kemudian station height-nya 8.0. Launch detection-nya automatic kita atur untuk otomatis. Kemudian balon barisnya kita setting on. Surface data kita input manual. Kalau kita automatic mungkin bisa masuknya mengambil melalui AWS atau dari data AWS Metara. Dan kita lakukan koneksi antara PC dan juga receiver. Seandainya komunikasinya baik, communication sukses. Seandainya nggak berjalan dengan baik,
communication failed, kita back sampai ke menu sebelumnya, kemudian kita close aplikasi, kita restart PC-nya. Nah, next kita menyeting frekuensi. Jadi masing-masing stasiun pengamatan udara itu sudah mulai baseline check juga ya, jadi kita serentak. Oleh karena itu masing-masing tempat ini mulai mengatur atau mengklaim frekuensinya. Itu seperti yang pernah saya jelaskan, antara Pulau Jawa, Pulau Sumatera itu frekuensinya agak dibedakan. Tujuannya untuk mengurangi dari intervensi. Pada saat ketinggian yang nggak ada penghalang itu, dengan radius pengamatan dia bisa transmitter bisa mentransmit data hingga 200 km. Jadi seandainya tempat yang jaraknya kurang dari 200 km itu bisa saling intervensi. Nah, oleh karena itu frekuensi ini kita bedakan. Kita tumpang tindih. Ini udah mulai mengklaim dia menggunakan frekuensi 405.1 MHz. Dan kita masuk ke step 2. Step 2 ini kita melakukan pengecekan komunikasi antara transmitter dan juga receiver. Jadi di transmitter ini kita nyalakan baterainya sampai menyala green, lampu flash warna hijau berkedip-kedip. Ini sudah nyala ya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam ini calibration checkbox. Jadi dia menggunakan komunikasi dengan infrared, ada di sininya, menggunakan komunikasi dengan transmitternya. Kalau untuk baseline check dengan infrared, tapi kalau pas sudah pelepasan dia menggunakan antena yang ada di atas. Kita masukkan sensornya ke dalam kotak ini ya, untuk mengukur masing-masing parameter meteorologi. Sensor kita letakkan di sini. Dan kita hidupkan baterainya. Bisa kita dengar ya, bunyi receivernya ini sudah mulai terkonek dengan transmitter. Dia full strength, sinyalnya full bar, kemudian udah terlock. Kemudian kita next masuk ke pendownloadan data. Jadi receiver mendownload data yang ada di transmitter. Di sini jadi sensor yang ada di dalam radio sounding ini, kemudian di dalam baseline checkbox ini terdapat sensor untuk mengukur meteorologi juga. Jadi masing-masing melakukan pengukuran di tempat dia mengukur kelembaban, temperatur, dan juga geopotential height-nya masing-masing dia bandingkan seperti itu. Data dari permukaan ini kemudian dijadikan patokan dari permukaan saat pelepasan hingga sampai ke atas gap-nya itu atau koreksinya itu dijadikan sebagai acuan untuk mengkoreksi error selama penerbangan. Kemudian next.
Sini kita bisa lihat ada temperatur yang diukur oleh radio sounding 24.0. Referensinya yang digunakan ini dari calibration checkbox 24.1, ketinggiannya 33.7, referensinya 27.0, dan humidity seperti itu. Ini ada toleransinya yang diperbolehkan radio sounding mengukur seberapa, referensinya seberapa. Ini kira-kira seperti ini. Kalau misalnya kurang dari referensi ini, maka radio sounding nggak bisa digunakan. Dia ini lulus uji kelayakan. Selanjutnya next kita masuk ke launching. Sebelum launching kita atur countdown. Jam peluncuran 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sampai jumpa. Jadi kita udah telat dari waktu pelepasan ya sebenarnya, tapi tujuannya ini untuk menyampaikan materi aja, sekedar pengetahuan. Di sini yang pernah saya tunjukkan ini seperti atensi atau semacam ini ya, pemberitahuan bahwa radio sounding ini sudah nggak layak pakai kalau udah jatuh ke permukaan. Bisa dibilang sampah, jadi nggak usah diraukan, bukan bom. Ini sebuah transmitter. Aja langsung kita klik aja already launch, karena kita tadi menyeting dengan otomatis. Bunyinya agak bising ya, dari
permukaan ini kita input data yang ada di AWS. Ada tekanan permukaan IFE itu 10.0, dan suhunya 25.4. RH-nya kelembabannya 3, kecepatan anginnya 1 kira-kira, dan arahnya 1,0. Warna itu jumlah perawanannya 5. Oke. Nah, kita bisa lihat tampilannya seperti ini ya. Jadi tampilan radio sounding aplikasi MGPS 2 seperti ini. Ini tampilan dari emagram atau tampilan yang sesuai dengan kaidah WMO. Ada emegram, skeutelokp, tepigram, stov. Ini biasa kami para meteorologis, forecaster untuk menganalisis skala lokal hingga meso ini menggunakan diagram seperti ini. Kemudian tampilan yang paling dasar dari radio sounding, nah listnya seperti ini. Jadi tiap perjalanan mencatat kira-kira 1 detik dia. Ini kita bisa lihat 2332.28, maksudnya jam 23 lewat 32 menit 38 detik, kemudian selanjutnya 78 dia mengirim data. Data permukaannya ada di, jadi kita sudah telat kira-kira 2 menit. Nah, di sini ada humidity, ada virtual temperature, kemudian ada wind speed, ada wind direction, kemudian global position system 12, kemudian ada mixing ratio, posisinya, elevasinya, ada azimuth, ada elevasi, kemudian ada latitude, longitude, ada sun rate-nya, kemudian ada baterainya, dia stabil ya 3.3 ya, bagus sekali baterainya, ada sampai ke atas pun tegangannya juga tetap stabil. Kalau nanti saya jelaskan sebelumnya, sun rate atau laju gerak vertikal dari baron ini tergantung dari ini ya, kecepatan angin di mana dia berjalan, atau kadang ada hambatan juga dari awan. Pernah saya jelaskan ya tentang apa itu namanya, saya agak lupa kemarin. Jadi arah angin kan berbeda-beda ya, ada yang dari utara, ada yang dari timur. Kemudian karena ada perbedaan arah angin itu menciptakan suatu putaran itu menyebabkan gerak ke bawah atau gerak ke atas, kita sebut sebagai vertical shear, bisa menyebabkan vortisitas. Pada saat bergerak ke atas, balon nggak ada hambatan, jadi asam rate-nya dia stabil lah, kira-kira 5.1. Tapi kalau dia bergerak ke bawah, asam rate-nya ini berkurang dia, kita lihat nilainya bervariasi ya.
Kemudian ini muncul tampilan langsung rate-nya, gambarnya seperti ini. Dia time lapse-nya, kemudian posisi ketinggiannya, dia potential height-nya berapa. Ini kalau misalnya nggak ada pergerakan dan nilainya 0 meter per second. Kalau misalnya yang kita gunakan 5.1 sekitar segini, ini masih ada toleransi untuk ascent rate-nya plus 3 dan plus 6. Kalau misalnya balon pas memasuki awan konvektif seperti awan towering cumulus, awan cumulonimbus atau cumulus congestus yang menghasilkan fenomena downdraft quad seperti gusty atau gas front atau downdraft atau microburst atau downburst. Jadi dia membentuk grafik sinusoid. Dia bisa negatif pada saat ada downdraft quad, kemudian pada saat ada updraft quad dia nilainya bisa lebih tinggi lagi, seperti itu, tergantung di mana dia lewati. Kalau biasanya pas lagi ada fenomena downdraft sedang, dia biasanya bisa 0 aja. Pada saat bergerak 0, data jadi stagnan, gak mengirimkan. Semakin banyak atau lama dari stagnan radio sounding ini, maka datanya itu nggak akan dikirim, maksudnya nggak, aplikasi ini nggak menerima data pengamatan seperti itu ya. Pada saat nggak merekord data seperti itu, semakin lama dia bergerak dengan kondisi yang stagnan itu, maka interpolasinya jadi semakin banyak. Di sini letak permasalahan dari aplikasi yang dirancang oleh si supplier ini ya, Meisei ini ya. Dia harus paham benar ilmu meteorologi. Begitu pula rekan-rekan dari instrumen 4A dan B seandainya ingin mengembangkan aplikasi radio sounding nanti untuk tugas akhir di semester 7 atau 8 mengembangkan aplikasi. Jadi kalian benar-benar harus memahami unsur-unsur meteorologi ya. Apa yang menyebabkan hal begini, apa yang menyebabkan hal begitu. Makanya di sini saya berikan sedikit gambaran tentang meteorologi. Pernah ada beberapa mungkin senior kalian yang sudah mengembangkan, bukan mengembangkan sih ya, bikin tugas akhir dengan menggunakan tema radio sounding dan membuat radio sounding. Mungkin untuk perlu kalian ketahui aja ya, di program studi instrumentasi ini yang paling berat untuk menyusun tugas akhir. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau saya lulusan D3 meteorologi dan D4 meteorologi, waktu saya membuat skripsi dan juga proposal dan juga skripsi, jadi saya hanya membutuhkan data penelitian dan juga mengolah data, kemudian kita buat suatu tulisan, jadi karya tulis ilmiah, skripsi. Namun kalau untuk rekan-rekan dari teknisi itu, kalian dituntut untuk menciptakan suatu ini ya, alat ya, macam-macam. Ada alatnya itu berupa hardware dan juga software untuk menampilkan data. Sebagai sejauh mana pengetahuan kalian tentang instrumentasi dan juga sedikit tentang meteorologi untuk diberikan di dalam perhitungan yang ada di aplikasi kalian buat tersebut. Kalau di Cengkareng ini ada lulusan dari D4 meteorologi, dia waktu D4 instrumentasi. Waktu itu dia membuat cup counter anemometer ya untuk mengukur angin, wind speed, wind direction, vektor angin. Dia membuat hardware-nya itu dan juga software-nya.
biaya untuk membuat cup counter anemometer itu dia keluarkan dengan melalui kantongnya sendiri, kira-kira ya ada 10 juta lebih. Kalau untuk dia waktu itu posisinya sudah tugas belajar ya, jadi sudah diangkat menjadi PNS, kemudian kuliah D4 itu ringan. Tapi kalau untuk kalian ini aturan berubah, jadi kalian harus merogoh kocek yang lebih dalam lagi untuk membuat suatu hardware untuk pengukuran meteorologi dan sebagainya. Mungkin ada baiknya kalau kalian menentukan minat kalian mulai dari sekarang, mumpung masih dini ya, baru semester 4, masih ada semester 5, 6, 7. Kalian kira-kira interestingnya kemana, itu ketertarikannya kemana untuk membuat ini. Dan juga kalau bisa ya mulai menabung untuk membuat untuk merealisasikan ide kalian untuk membuat apa. Tapi ada kabar baik juga yang saya dengar terakhir itu. Jadi di program studi instrumentasi untuk membuat suatu hardware, jadi bisa join research ya. Misalnya ada yang tertarik dengan membuat cup counter anemometer, bisa dikumpulkan 10 orang membuat hardware, kemudian aplikasinya atau metode perhitungannya bisa dia buat masing-masing individu seperti itu. Jadi nggak terlalu membebankan untuk taruna-taruni dari program studi instrumentasi. Oke, tadi sekedar intermezzo aja, kemudian kita masuk lagi. Selanjutnya ini tampilan posisi dari posisi si transmitter itu sendiri melalui GPS ya. Ini kira-kira pergerakannya dari site pengamatan di tengah-tengah crosshair ini, kira-kira udah bergerak 250 meter. Di sini bisa kita lihat angin itu dari selatan atau tenggara kira-kira ya, dari southeast. Kemudian dia bergerak, anginnya itu dari north, kira-kira dia ke arah selatan. Angin itu kalau dalam meteorologi bergerak dari ke, kalau untuk penerbangan itu menuju kemana, seperti itu. Kemudian dia berputar lagi, angin dari barat. Oh ya, yang saya lupa tadi namanya spiral Ekman ya. Jadi angin nggak monoton dari arah, misalnya dari arah timuran, terus baratan, terus atau selatan, terus, tapi dia bervariasi, terutama pada saat musim-musim peralihan di bulan September, Oktober, November, dan juga Maret, April, Mei. Jadi itu kompleks sekali. Ada angin yang dari timur, ada yang ada dari utara, ada yang dari barat, kadang ada juga yang dari selatan, sehingga dia menciptakan suatu vortex ya, vortex skala lokal, dapat membentuk awan konvektif yang saya sebut barusan itu seperti dari vertical shear. Semakin besar nilai vertical shear, pertumbuhan awan itu bisa sangat intens, selain dari faktor energi kinetik. Jadi ini dari crosshair ini bisa menerima sinyal dari transmitter ini kira-kira 200 km ya. Jadi dia semakin jauh pertambahan, dia semakin tinggi lagi nilainya. Kemudian ini nilai vertical shear. Semakin besar ke atas vertical shear-nya, dia semakin besar potensi untuk pembentukan awan konvektif. Dan juga pola dari vertical shear ini dapat untuk mengetahui kira-kira model awannya itu, maksudnya morfologi awan itu terbentuk seperti apa. Bisa apakah itu single cell, multi cell, atau mesoscale convective complex.
Ada juga supercell sel tunggal dan ukurannya sangat besar seperti multisel konvektif kompleks. Nah, kemudian ini temperatur versus humidity. Pressure versus temperatur. Di sini ada nilai humidity-nya, kemudian ada nilai temperatur juga. Kemudian ini vektor angin. Kemudian ini ada radio frekuensi setting. Seandainya kita lepas kendali antara transmitter dan juga receiver, kita bisa atur frekuensinya untuk mencari ulang. Mungkin ada perbedaan frekuensi, kita bisa cari lagi. Seandainya hilang itu, kita bisa cari secara manual. Kemudian kita cari dengan geser panah atas panah bawah. Seandainya sudah nyangkut lagi, baru kita oke. Selanjutnya mungkin tinggal nunggu sampai ini ya, muncul data time standar dan juga signifikan Tango Alpha, Tango Bravo, dan juga data pilot Papa Alpha dan juga Papa Bravo. Kalau untuk data Tango Alpha itu mewakili lapisan standar isobarik seperti 1000 hektopascal, kemudian 925, 850, 700, 500, 400, 300, 250, 200, 150, 100 hektopascal. Kemudian lebih dari itu udah masuk ke lapisan stratosfer ya. Stratosfer biasanya untuk pengukuran ini ya, ozon ya. Yaitu lapisannya ditandai dengan inversi. Jadi semakin bertambah ketinggian, suhunya semakin naik lagi. Kalau untuk di tropopause semakin tambah ketinggian, suhu semakin turun. Tapi ada juga kondisi anomali yang kita sebut di dalam istilah meteorologi inversi. Inversi itu sama seperti tadi, pertambahan suhu atau temperatur terhadap ketinggian. Biasanya ada fenomena seperti karena radiasi matahari dan juga karena ada faktor udara turun ya, seperti apa itu saya lupa. Oke, nanti selanjutnya akan 1 jam lagi, 40 menit lagi kira-kira data Tango Alpha, Tango Bravo baru keluar. Kalau untuk data Tango Bravo itu lapisan signifikan, jadi tiap 1000 feet data dicatat dikirimkan.